Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas linear programming simplex untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode kuantitatif. Yuk kita simak. Dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Zahra Rahmatulaili, dan ketiga teman saya yaitu Asma Takia, Nadia Faiza Zafira, dan Nur Fatimah Amali. Linear programming simplex adalah sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dalam model matematika linear. Metode ini dikembangkan oleh George Danzig pada tahun 1947 dan telah menjadi salah satu algoritma yang paling umum digunakan dalam pemecahan masalah linear programming. Prinsip dasar dari metode simplex adalah mencari solusi optimal dengan melalui serangkaian iterasi yang sistematis. Pada setiap iterasi, metode simplex memilih variabel masukan dan variabel keluar yang akan digunakan untuk memperbarui solusi saat ini. Kegunaan metode simplex yang pertama, pada bidang perencanaan produksi, metode simplex ini biasanya digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya optimal seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dengan memperhitungkan keterbatasan dan tujuan produksi. Lalu, pada manajemen rantai pasokan, metode simplex dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan distribusi produk, perencanaan persediaan, dan pengoptimalan biaya transportasi. Dan yang terakhir, pada perencanaan pemasaran, metode simplex dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran pemasaran, penetapan harga produk, dan perencanaan promosi untuk mencapai target penjualan yang optimal. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari linear programming simplex. Di sisi kelebihan, yang pertama, metode simplex ini dapat memberikan solusi yang optimal dengan cepat dan efisien, terutama pada masalah dengan jumlah variabel dan batasan yang relatif sedikit. Lalu yang kedua, meskipun memiliki keterbatasan dalam beberapa kasus, metode simplex dapat digunakan untuk pemecahan masalah dengan ukuran yang cukup besar. Sedangkan untuk kekurangannya, metode simplex tidak dapat digunakan jika terdapat masalah yang tidak memiliki solusi optimal atau memiliki solusi tak terhingga. Lalu yang kedua, metode simplex dapat menjadi sensitif terhadap perubahan data masukan. Perubahan kecil pada koefisien fungsi objektif atau batasan dapat menyebabkan drastis pada solusi yang ditemukan. Lalu yang terakhir, implementasi metode simplex dalam pemrograman komputer membutuhkan penanganan matriks dan operasi matematika yang kompleks. Dalam metode simplex melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, formulasi masalah dengan menentukan variabel-variabel yang akan digunakan, fungsi objektif yang ingin dioptimalkan, dan batasan-batasan linear yang ada. Lalu yang kedua, ubah model matematis linear ke dalam bentuk standar dengan memperkenalkan variabel penyangga dan slack atau surplus untuk mengekspresikan batasan dan ketidaksetaraan. Lalu yang ketiga, bentuk matriks koefisien dari model linear dan bentuk tabel keuntungan yang mencakup variabel-variabel, batasan-batasan, koefisien, dan nilai-nilai aktual. Lalu, pilih variabel masukan dan variabel keluar berdasarkan aturan pivoting. Variabel masukan akan memasuki solusi dengan nilai yang lebih optimal, sementara variabel keluar akan dikeluarkan dari solusi. Lalu tahapan yang kelima, yaitu gunakan aturan pivoting untuk menghitung nilai-nilai baru dalam tabel, termasuk perhitungan nilai variabel baru dan fungsi objektif. Lalu, periksa apakah solusi saat ini sudah optimal. Jika sudah optimal, proses berakhir. Namun, jika belum, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ulangi langkah keempat dan 6 dengan memilih variabel pivot yang baru sampai mencapai solusi yang optimal. Lalu yang terakhir, setelah proses iterasi selesai dan solusi optimal ditemukan, dapat ditentukan nilai-nilai optimal dari variabel-variabel dan nilai optimal dari fungsi objektifnya. Yang kami gunakan untuk mengolah data yaitu Linear Programming Applications in Construction Sites yang ditulis oleh Yasser M.R. Abulmak dari jurnal Alexandria Engineering tahun 2018. Latar belakang penelitiannya, banyak masalah ditemukan dalam construction management, terutama untuk mengambil keputusan terkait dengan persyaratan kantor construction management. Model linear programming ini dianggap sebagai salah satu alat terpenting yang digunakan dalam aplikasi optimasi di banyak bidang teknik, salah satunya teknik konstruksi. Paper ini menyajikan teknik linear programming untuk pengambilan keputusan dan mengoptimalkan strategi penawaran yang kompetitif
demi output terbaik dalam study case nyata. Lanjut ke pengaplikasiannya, di sini ReadyMix memproduksi dua tipe cat interior dan eksterior yang dihasilkan dari dua raw material. Permintaan maksimum cat interior per hari yaitu sebesar 2 ton dan tidak boleh lebih dari cat eksterior sebesar 1 ton. Linear programming di sini digunakan untuk menghasilkan solusi dengan mengetahui produk mix optimal yang dapat meningkatkan total profit. Pertama, kita harus modelkan dulu masalah yang akan kita optimalkan. Di sini ada dua jenis cat, eksterior sama interior, yang akan menjadi variabel X1 sama X2, di mana kedua cat tersebut membutuhkan dua raw material, yaitu material raw pertama sama kedua dengan masing-masing ada maksimum availability-nya per hari. Untuk raw material pertama, total availability-nya ada 24, di mana X1 membutuhkan 6 ton dan X2 membutuhkan 4 ton, sehingga kita modelkan menjadi 6X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 24. Untuk material kedua, ketersediaan maksimalnya setiap hari adalah 6 ton, sehingga kita modelkan X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian ada profit per tonnya, yaitu akan menjadi objektif kita atau fungsi tujuan kita yang akan kita maksimalkan profitnya, yaitu menjadi Z sama dengan 5X1 tambah 4X2. Kemudian ada keterangan tambahan terkait permintaan interior dan eksterior paint, di mana maksimum permintaan interior paint itu hanya 2 ton per hari, jadi X2 kurang dari 2, dan permintaan interior paint itu nggak boleh lebih dari 1 ton plusnya dari eksterior paint, sehingga X2 itu kurang dari sama dengan 1 plus X1 atau sama dengan min X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1. Berdasarkan jurnal, kita mendapatkan beberapa persamaan. Di sini kita lihat yang perlu dimaksimumkan adalah persamaan Z, yaitu Z sama dengan 5X1 ditambah 4X2. Kemudian kita mendapatkan persamaan batasan, yaitu 6X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 24, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, minus X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1, dan X2 kurang dari sama dengan 2. Nah, tahap pertama dalam melakukan linear programming adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan. Di sini kita memindahkan seluruh variabel ke bagian kiri dan mengubah tanda kurang sama dengan atau lebih dari sama dengan menjadi variabel select, seperti yang sudah dituliskan di sini. Di sini jadi Z dikurangi 5X1 dikurangi 4X2 sama dengan 0, 6X1 ditambah 4X2 ditambah variabel select 1 sama dengan 24, dan seterusnya. Tahap kedua adalah menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Di sini sudah dibuatkan tabel yang sudah sesuai dengan jumlah X dan juga jumlah variabel select-nya. Yaitu variabel X-nya itu ada 2 dan variabel select-nya ada 4. Nah, di sini kita sesuaikan, kita masukkan seluruh angka-angkanya. Misalnya di fungsi tujuan kita masukkan X1 pada X1 pada Z adalah minus 5, X2 pada Z itu adalah minus 4, dan di sini ada NK atau nilai kanan, dia bernilai 0. Kemudian pada fungsi yang kedua, kita masukkan 6, kemudian ada 4 pada X2, dan ada variabel select 1. Di sini kita masukkan pada select 1-nya itu 1, dan pada select yang lainnya itu 0. Kemudian pada nilai kanannya itu 24. Begitupun seterusnya. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah memilih kolom kunci. Caranya adalah melihat nilai angka absolut terbesar pada kolom X di baris yang Z. Di sini berarti yang kita ambil adalah kolom pada X1. Berarti minus 5. Di sini kita tandai dengan warna kuning. Nah, sebagaimana yang sudah aku tulis di sini, kita akan menandai elemen kunci dengan warna oranye dan kolom kunci ataupun baris kunci dengan warna kuning. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci, maka kita harus mencari baris kuncinya. Caranya adalah dengan kita menghitung rasionya terlebih dahulu. Cara menghitung rasio adalah
NK dibagi dengan kolom kunci pada baris tersebut. Ini berarti NK-nya yang 0 dan baris kuncinya adalah -5. Kemudian kita tarik saja ke bawah karena sama ya rumusnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan baris kunci, kita akan mengambil rasio positif yang paling kecil. Berarti di sini kita ambil yang baris kedua karena nilainya 4. Kita tandai lagi dengan warna kuning karena tadi dia baris kunci. Dan di sini kita menemukan elemen kunci di perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, di sini kita tandai dengan warna oranye karena dia adalah elemen kunci. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel iterasi 1. Di sini kita akan merubah nilai-nilai pada baris kunci. Caranya gimana? Di sini untuk baris kunci, rumusnya adalah nilai sebelumnya dibagi dengan elemen kunci. Nah, di sini jangan lupa kita kunci elemen kuncinya, kita lock elemen kuncinya supaya pada saat kita salin itu tidak berganti. Kita langsung tarik aja sampai NK-nya. Nah, kemudian untuk baris kunci kita udah selesai nih, kita lanjut merubah nilai-nilai selain yang di baris kunci. Caranya adalah dengan mengurangi nilai sebelumnya dengan perkalian antara kolom kunci dengan entering variabel atau nilai baru pada baris kunci. Ini jangan lupa kita lock di sebelum huruf dan setelah hurufnya. Nah, bisa kita tarik lagi sampai ke NK. Lakukan hal yang sama dengan baris yang lain. Lalu, karena di sini kita masih melihat ternyata pada baris Z ada angka pada kolom X yang belum 0 atau belum positif. Nah, makanya kita melakukan iterasi lagi. Nah, di sini kan kita udah ngeliat nih kalau di baris yang Z, untuk kolom X1 dan X2 itu sudah 0 dua-duanya atau sudah positif. Nah, ini tandanya berarti proses iterasi kita sudah selesai. Nah, tapi kita harus cek juga nih apakah hasil yang kita dapatkan itu sudah benar atau belum. Caranya adalah kita akan memasukkannya ke fungsi tujuan. Nah, di sini kan tadi kita udah ketemu nih, nilai X1-nya itu adalah, berarti di sini nilai X1-nya adalah 3. Kita tandai aja ya, misal dengan warna hijau aja deh. Dan di sini X2-nya itu adalah 1,5. Nah, dari sini, tadi aku sudah menuliskan fungsi tujuannya di sini, yaitu Z sama dengan 5X1 ditambah 4X2. Maka kita coba nih masukin ya, berarti Z. Nah, di sini kita tulis sama dengan 5X1, X1-nya tadi adalah ini ya 3, ditambahkan dengan 4 dikali dengan 1,5. Dan hasilnya adalah 21. Nilai ini sama dengan nilai NK pada baris Z tersebut. Tandanya proses iterasi ini sudah benar-benar selesai dan ditemukan bahwa nilai X1-nya itu adalah 3 dan nilai X2-nya itu adalah 1,5. Nah, itu tadi untuk masalah maksimisasi. Kalau misalnya untuk minimisasi, perbedaannya adalah untuk mengakhiri proses iterasi ini, Z-nya itu harus bernilai negatif atau 0. Tuh, kalau misalnya tadi maksimisasi, dia harus positif atau sama dengan 0. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada saat entering variabel, yang entering variabel ditentukan dari nilai variabel pada fungsi tujuan yang paling besar dan bukan 0. Kalau yang tadi maksimisasi, itu pada fungsi tujuan yang paling kecil dan bukan 0. Selain menggunakan metode simplex, kita bisa melihat grafik, di mana kita buat semua grafiknya, dan
daerah yang menjadi hasilnya itu harus yang terkena di bawah semua grafiknya. Di sini ada beberapa titik A, B, C, D, F. Kemudian untuk setiap titiknya itu dihitung berapa profit yang didapatnya. Untuk titik A itu akan mendapatkan profit 0, titik B akan mendapatkan profit 20, titik C mendapatkan profit 21, titik D 18, titik E 13, dan titik F 4. Sehingga yang paling memaksimalkan profit adalah titik C, yaitu profitnya sebesar 21 dengan exterior paint sebanyak 3 ton per hari dan interior paint sebanyak 1,5 ton per hari. Sekian dari kami penjelasan tentang linear programming ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.